Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, sadayana. Selamat pagi semuanya, anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara program belajar dari rumah. Salah satu program yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu bagi anak-anakku semua yang sedang melaksanakan belajar dari rumah. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini dan dalam suasana yang berbeda, Bapak akan menyampaikan satu pembelajaran, satu muatan pelajaran, khususnya muatan pembelajaran lokal, yaitu bahasa Sunda. Anak-anakku semua bisa melihat tampilan hari ini, Bapak agak beda. Ya, hari ini Bapak mengenakan salah satu atribut ciri khas Sunda. Ini disesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita mulai saja pembelajaran kita. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kamu senantiasa bergembira, ada dalam suasana yang ceria. Mohon maaf, nanti anak-anakku sekalian akan belajar bahasa Sunda dan bahasa pengantar Bapak akan sedikit dicampur dengan bahasa Sunda dengan tujuan supaya anak-anakku semuanya bisa belajar bagaimana menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu kita, khususnya untuk kita yang berada di daerah Jawa Barat. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anaking itu dalam bahasa Indonesianya berarti anak-anakku semuanya ya. Anaking kiwari orang seja diajar bahasa Sunda anu tujuana, yang mana tujuannya adalah tujuan pembelajaran. Di sini di layar tertulis sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, ada sedikit pengantar atau panganter dalam bahasa Sundanya. Panganter pengajaran. Pertama, nu kahiji nyaeta urang kedah sadar, kita harus sadar bahwa bahasa Sunda teh bahasa indung. Bahasa indung itu bahasa ibu ya. Bahasa Sunda merupakan bahasa ibu, bahasa indung keur wargi Jawa Barat. Urang salaku wargi Jawa Barat tangtos kedah ngajaga jeung ngariksa bahasa Sunda, harus menjaga, melestarikan, ngamumule bahasa Sunda salaku bahasa indung urang. Nah, ku hal eta perlu keur urang salaku warga Jawa Barat diajar kumaha gunem catur nganggo bahasa Sunda. Bagaimana ngobrol menggunakan bahasa Sunda. Yang kedua, bahasa teh ciciren bangsa. Bahasa itu ciri dari suatu bangsa.
leungit basana tangtu ilang bangsana. Jika musnah bahasanya, maka akan hilang bangsa tersebut. Dalam hal ini bangsa yang dimaksud di sini adalah suku, ya, budaya. Jadi jika bahasa Sunda hilang, maka suku Sunda atau budaya Sunda itu akan hilang. Ya, ini penting dipahami oleh anak-anakku semuanya supaya kita semangat dalam belajar bahasa Sunda. Nukatilu yang ketiga, tarekah ngamumulai bahasa Indung. Nah, ada dua upaya untuk melestarikan bahasa ibu. Di antaranya, di antawisnanya eta, urang kedah gunem catur make bahasa Sunda. Kita harus ngobrol sehari-hari itu menggunakan bahasa Sunda. Ini dalam rangka melestarikan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu kita. Kiwari zaman sekarang agak jarang, ya, anak yang menggunakan bahasa pengantar di rumahnya masing-masing menggunakan bahasa Sunda. Nah, ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita selaku warga Jawa Barat terhadap kelestarian bahasa Sunda. Maka dari itu penting, ya, keur urang penting bagi kita untuk senantiasa ngobrol atau gunem catur make bahasa Sunda. Nu kadua, dina rarangka ngamumule bahasa Indung, pamarentah ngalebetkeun bahasa Sunda salaku pangajaran di sakola. Jadi pemerintah memasukkan bahasa Sunda sebagai muatan lokal pembelajaran di sekolah-sekolah. Ini dalam rangka menjaga melestarikan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Sunda. Pun demikian dengan bahasa-bahasa yang lainnya, ya. Bahasa-bahasa yang lainnya juga sama. Ini tentu di setiap daerah memiliki pembelajaran muatan lokal yang berbeda, disesuaikan dengan bahasa daerahnya masing-masing, ya. Ini dalam rangka menjaga melestarikan bahasa ibu kita, ya, bahasa daerah kita. Baik anak-anakku sekalian, anaking hidup ayeuna parantos terang, ya. Kamu semua sekarang sudah tahu apa pentingnya bahasa Sunda. Naon pentingna diajar bahasa Sunda. Maka dari itu kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa ada dalam ridha Allah, ada dalam keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, ini sekedar pengantar pembelajaran sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran. Udagan pangajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah sarengsena pangajaran, ya. Setelah berakhirnya pembelajaran, anak-anakku semuanya peserta didik murang kalih didik sadaya tiasa hiji medar harti kaulinan barudak. Yang pertama adalah menjelaskan arti permainan tradisional zaman dulu, ya. Kita menyebutnya kaulinan barudak. Kaulinan itu permainan, barudak itu anak-anak, ya. Kita bisa menerjemahkan secara bebas menjadi permainan tradisional, ya. Nu kadua nyaeta medar ajen kaulinan barudak. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan. Yang ketiga, nu katilu nyaeta medar cara ngamumulai kaulinan barudak. Kita akan menjelaskan bagaimana sih cara menjaga melestarikan permainan tradisional. Kemudian yang keempat, anu kaopat nyaeta nyebutkeun rupa-rupa kaulinan barudak, menyebutkan jenis-jenis permainan. Yang kelima, nu kalima nyaeta medar cara metakeun tilu rupa kaulinan barudak, ya. Yang kelima ini adalah kita akan menjelaskan, anak-anakku semua harus bisa menjelaskan cara
memainkan minimal 3 jenis permainan tradisional. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengikuti. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa siap dengan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, Bapak mohon persiapkan segala kebutuhannya, alat tulisnya, dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja pembelajaran kita tentang kaulinan barudak, ya, atau permainan tradisional, urang kawitan. Kaulinan dina mangsa sasalad atanapi pandemi. Satu acan urang pedar, Bapak ngadugikeun aya hiji bacaan sapertos kieu. Kiwari urang keur ngahareupan sasalad corona. Sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi corona. Unggal sakola teu beunang ngayakeun kagiatan pangajaran anu sifatna adu hareupan. Setiap sekolah tidak boleh mengadakan kegiatan pembelajaran yang bersifat tatap muka. Sagala kegiatan pangajaran robah carana ngagunakeun sistem pangajaran online. Semua kegiatan pembelajaran berubah caranya menggunakan sistem pembelajaran daring atau online, ya, dalam jaringan. Barudak sakola teu beunang mangkat ka sakola. Anak-anak sekolah tidak boleh berangkat ke sekolah. Diajarna cukup di imah ngagunakeun handphone atau smartphone. Belajarnya cukup di rumah menggunakan HP atau smartphone. Rupa-rupa kegiatan barudak oge diwatesan. Berbagai jenis kegiatan anak-anak pun dibatasi. Teu beunang ulin kaluar imah najan sakedeung. Tidak boleh main keluar rumah walaupun sebentar. Lamun rek kaluar keur digawe atawa balanja pangabutuh sapopoe, jika hendak keluar rumah untuk bekerja atau belanja kebutuhan sehari-hari, kudu taat kana protokol kesehatan, harus menaati protokol kesehatan. Di antarana nyaeta make masker, tur ngajaga jarak atau physical distancing. Di antaranya yaitu menggunakan masker untuk dan menjaga jarak. Dina mangsa sasalad ieu hidup ukur bisa ulin di jero imah. Pada masa pandemi ini, kamu hanya bisa bermain di dalam rumah. Najan kitu, sangkan hidup teu ngarasa bosan. Walaupun demikian, supaya kamu tidak merasa bosan, aya sababaraha rupa kaulinan anu bisa dipetakeun salila cicing di imah. Ada beberapa jenis permainan yang bisa dimainkan selama diam di rumah atau selama di rumah saja. Di antarana congklak, cingciripit, ucang angge, jeung ucing sumput. Di antaranya yaitu permainan congklak, permainan cingciripit, permainan ucang angge, dan permainan ucing sumput. Rupa kaulinan eta bisa jadi ubar sangkan hidup, bisa tetap gumbira sanajan ukur cicing di imah. Jenis permainan tersebut bisa jadi obat supaya kamu tetap bisa bergembira walaupun berdiam diri di rumah. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah sebuah bacaan mengenai wabah corona, mengenai permainan selama masa pandemi. Nah,
Pandemi dalam bahasa Sunda itu disebutnya sasalad anak-anakku sekalian. Ya, sasalad, pandemi atau wabah. Nah, dengan adanya wabah ini kita tahu bahwa kegiatan kita dibatasi. Semua kegiatan kita termasuk bermain itu dibatasi. Maka dari itu penting bagi kita untuk tetap menjaga keceriaan, menjaga kegembiraan kita untuk bisa tetap bermain. Nah, dalam budaya Sunda ada banyak jenis permainan yang bisa kamu lakukan untuk dilakukan di rumah, ya. Nah, selain tentunya kamu bermain menggunakan gadget kamu, menggunakan gawai yang kamu miliki. Nah, permainan-permainan tersebut ini zaman dulu sering dilakukan, sering digunakan oleh anak-anak di halaman rumahnya, di saat malam hari, saat bulan purnama, dan lain sebagainya. Dan biasanya permainan-permainan zaman dulu itu menggunakan lagu-lagu, diiringi dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Dalam bahasa Sundanya itu disebut kawih atau kakawihan, lalaguan. Nah, anak-anak sekalian, apa sih permainan tradisional itu? Apa sih kaulinan barudak itu? Naon ari kaulinan barudak teh? Hayu urang pedar dina pangajaran dina enjing ayeuna. Mari kita bahas pada pembelajaran pagi hari ini. Kaulinan barudak mangrupakeun kaulinan nusok dipake ku barudak zaman baheula. Merupakan permainan yang suka dimainkan, dipakai oleh anak-anak zaman dulu. Kita menyebutnya permainan tradisional, ya, permainan tradisional. Karena kan jenis permainan zaman sekarang berbeda seperti zaman dahulu. Sekarang permainannya sudah sangat canggih, sudah menggunakan perlengkapan atau peralatan berteknologi tinggi, atau kita menyebutnya gawai, ya. Ada banyak permainan online yang bisa kamu lakukan yang mungkin sudah terbiasa kamu mainkan. Nah, selain itu kamu juga harus tahu ada banyak juga permainan tradisional yang harus kita jaga, harus kita lestarikan, ya. Kenapa harus dijaga? Kenapa harus dilestarikan? Ini karena permainan tradisional ini mengandung ajen kehidupan, mengandung nilai-nilai kehidupan, di antaranya wae ajen hiburan, di antaranya adalah nilai hiburan. Ajen olahraga, ada nilai olahraganya, dan ajen budaya, ya. Dalam permainan tradisional itu ada nilai hiburan, ada nilai olahraganya, ada nilai-nilai budayanya. Jadi penting bagi kita untuk tetap melestarikan, menjaga permainan-permainan tersebut, ya. Itu ya anak-anakku sekalian, bahwa permainan tradisional atau kaulinan barudak eta ngandung ajen kahirupan, di antara nawe ajen hiburan, ajen olahraga, jeung ajen budaya. Nu katilu, kaulinan barudak teh kedah dijaga, diriksa, ya, dimumule. Nah, cara ngamumule kaulinan barudak salah sahijina nyaeta fungsina, ya, manfaat urang ngamumule kaulinan barudak teh salah sahiji cara pikeun ngamumule budaya. Jadi salaku orang Sunda, sebagai orang Sunda, kita harus melestarikan budaya Sunda, ya. Orang kedah ngamumule budaya Sunda. Nah, salah sahiji budayana nyaeta, salah satu budayanya yaitu permainan tradisional. Ini yang harus kita jaga, ya. Paham ya anak-anakku sekalian betapa pentingnya kita menjaga permainan tradisional jenis ini. Bahkan pemerintah dalam berbagai programnya sudah mengadakan berbagai kegiatan, berbagai event dalam rangka melestarikan permainan tradisional ini. Itu pengertian, kemudian nilai yang ada di dalam
permainan tradisional atau kaulinan barudak dan cara menjaganya. Jenis-jenis permainan tradisional yang ada di Tatar Sunda. Nah, ini rupa-rupa kaulinan barudak yang ada di daerah Sunda. Yang pertama, nu kahiji aya nu disebut ambil-ambilan, aya nu disebut congkak atau congklak, aya sing ciripit, aya encrak, aya engklek, ya, aya galah atau cocorobokan dalam bahasa lokal kita, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini anak-anakku sekalian mohon diperhatikan penulisan ya dalam bahasa Sunda, dengan topi ini dibacanya karena dalam bahasa Sunda ada yang dibaca ada yang dibaca ada yang dibaca Nah, itu harus dibedakan. Anak-anakku semua harus terbiasa. Ini kalau nya ada topinya berarti dibaca ya. Seperti bebek. Nah, itu pakainya Nah, permainan berikutnya adalah gatrik ya. Aya gatrik, aya hahayaman, aya honghongan, oray-orayan, aya kaulinan paciwit-ciwit lutung, sorodot gaplok, sondah, ucing-ucingan, jeung rupa-rupa deui nu sejena. Inilah jenis-jenis atau berbagai jenis kaulinan atau permainan tradisional yang ada di daerah kita. Kita akan coba bahas 3 jenis saja untuk pertemuan kita kali ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, permainan tradisional yang pertama ini congklak ya, congklak atau congkak. Nah, ini mungkin di beberapa daerah namanya ada yang berbeda, ada yang menyebut congkak, ada yang menyebutnya congklak. Nah, ini anak-anakku sekalian, silahkan gunakan istilah yang ada di daerahnya masing-masing. Congklak atau congkak nyaeta kaulinan anu ngagunakeun pakakas nu disebut congkak. Nah, congklak ini dibuat atau dijieun tina kai, dibuat dari kayu. Panjangna leuwih kurang 40 cm. Panjangnya lebih kurang 40 cm. Lebarna leuwih kurang 15 cm. Luhurna make logak sababaraha hiji. Ya, jadi bagian atasnya diberi lubang beberapa biji. Jadi congklak itu adalah permainan yang menggunakan alat pakakas teh alat nu disebut congklak, yang disebut congkak. Ya, terbuatnya dari kayu ya, dari kayu, dan di atasnya ada lubang-lubang. Contohnya seperti ini anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian mungkin sudah tahu ya, sudah mengenal permainan jenis ini. Nah, congklak ini di atasnya ada lubang-lubang, aya logak, anu jumlahna 7 logak di pinggir, di ujungna aya hiji logak anu ageng, yang besar. Unggal logak diisian ku kewuk. Ya, setiap lubang diisi oleh kuwuk. Apa itu kuwuk? Kuwuk itu cangkang cangkang keong ya, keong laut yang kecil. Nah, itu cangkangnya disebut kewuk. Atau bisa juga menggunakan siki salak, biji salak, bisa menggunakan batu dan lain-lain ya, dan sebagainya, jeung sajabana. Lobana 7 siki, banyaknya 7 biji. Cara mainnya pilih genti. Cara memainkannya saling bergantian. Jadi permainan ini berpasangan ya. Jadi hanya bisa dimainkan oleh 2 orang berpasangan. Terus mainnya bergantian, pilih genti. Tepi kasiki congkak teh beak sampai biji congklak habis ya. Habis kemana? Arasup karena logak indung atau gunung masuk ke dalam lubang ibu, lubang yang paling besar atau gunung disebutnya ya. Lubang yang paling besarnya itu yang pinggir, yang ini nih. Nah, ini disebutnya gunung atau lubang logak indung.
lubang ibu. Ya. Nah, ini. Jadi nanti biji-biji ini harus berkumpul di lubang yang satu ini. Jadi masing-masing kita, 2 orang yang bermain itu memiliki satu lubang, ya. Yang berada di sebelah sini itu lubangnya di sebelah sini. Yang bermain di sebelah sini lubangnya di sini. Jadi harus kedah paloba-loba paseur-seur siki, ya. Nanti yang paling banyak itu yang menang, gitu ya. Nah, ini satu permainan yang disebut congklak atau congkak. Paham ya anak-anakku sekalian? Mungkin anak-anakku semuanya sudah mengenal jenis permainan ini dan sudah sering memainkannya. Ini bisa kamu mainkan saat pandemi ini untuk mengisi waktu luang kamu supaya kamu tidak bosan di rumah terus, ya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Urang lajengkeun kana kaulinan anu salajengna. Kaulinan nu kadua nyaeta disebut cing ciripit. Nah, cing ciripit, kaulinan cing ciripit atawa sok aya nu nyebut dingding kiripit mangrupa kaulinan anu basajan. Permainan cing ciripit atau sering atau ada yang menyebutnya dengan dingding kiripit merupakan permainan yang sederhana. Jadi tidak memerlukan alat ya permainan ini. Ngan merlukeun batur tiluan atawa opatan, hanya membutuhkan teman bertiga atau berempat. Carana nu saurang namprakeun leungeun. Caranya yang seorang mendaprakan ya telapak tangannya seperti ini kan. Ari nu sejena dan yang lainnya ngasupkeun curug kana dampal leungeun nu ditamprakeun. Jadi yang lainnya itu memasukkan telunjuknya di atas telapak tangan yang sedang terbuka ini, ya. Jadi teman kita yang lain itu memasukkan telunjuknya ke dalam telapak tangan yang kita buka. Jadi yang membuka telapak tangan hanya satu orang, yang lainnya itu memasukkan telunjuknya ke sini. Semua, ya, semua yang ikut bermain memasukkan ke sini. Seperti ini ya. Kemudian, nah setelah telunjuknya dimasukkan seperti ini, maka dilanjutkan dengan menyanyikan sebuah lagu. Jadi ada lagunya ya, ada lagunya. Nanti yang membuka telapak tangan ini harus menyanyikan lagu atau lagunya bisa dinyanyikan bersama-sama ya. Anu namprakeun leungeun nu purah ngawih. Yang membuka telapak tangan adalah orang yang bernyanyi atau dikawihkeun ku babarengan atau dinyanyikan bersama-sama. Nah, seperti apa lagunya? Seperti apa kawihnya? Nah, seperti ini. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jol padalang mawa wayang jek nong. Ya, itu lagunya seperti itu. Ya, kita ulangi ya. Cara menyanyikan seperti ini. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jol padalang mawa wayang jek nong. Nah, nalika nyebutkeun jek nong, si dampal leungeun, si telapak tangan ketika mengucapkan jek nong di akhir lagu, ini si telapak tangan harus mengapit, harus ditutup seperti ini, menangkap telunjuk yang ada di atas ya. Jadi yang tertangkap nanti itu yang jaga ya, yang kalah. Nah, cing ciripit ini adalah bentuk lain dari kita mengenalnya suit ya. Suit atau hompimpah. Jadi untuk menentukan siapa yang jaga, nah orang-orang Sunda zaman dulu ini menggunakan cing ciripit. Jadi siapa yang jaga, nanti yang tertangkap itu yang jaga. Nah, cara memainkannya seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi sambil
bernyanyi. Ini menarik karena ada nyanyian di dalam permainan tersebut. Oke, kita ulangi ya. Cara memainkannya seperti ini. Jadi kita simpan telunjuk kita dan telunjuk yang lainnya di atas telapak tangan. Nah, lalu menyanyikan sebuah lagu seperti ini. Cing ciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare seseketna. Jol padalang mawa wayang jek nong. Nah, terus ditangkap. Nah, nanti yang lainnya jangan sampai tertangkap. Angkat tangannya supaya tidak tertangkap. Nanti yang tertangkap dia yang jaga. Paham ya anak-anakku sekalian? Ini bentuk permainan. Silakan anak-anakku semuanya hafalkan lagunya supaya bisa dimainkan di rumah. Ya, sekali lagi Bapak nyanyikan lagunya. Cing ciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare seseketna. Jol padalang mawa wayang jek nong. Atau bisa 2 kali baris terakhirnya. Jol padalang mawa wayang jek nong, mawa wayang jek nong. Nah, pas yang terakhir baru diangkat ya, diangkat dan yang membuka telapak tangan menangkap. Siapa yang tertangkap, dia yang jaga. Itu ya, anak-anakku sekalian, permainan yang kedua sangat menarik yang kita miliki di Tatar Sunda. Nah, link videonya nanti anak-anakku sekalian bisa dilihat contoh video permainannya di deskripsi dari video ini. Silakan anak-anakku semua cek link videonya bagaimana cara memainkannya ya. Nanti Bapak sematkan di deskripsi pada video ini. Permainan berikutnya anak-anakku sekalian, ini namanya ambil-ambilan. Permainan ini bernama ambil-ambilan. Kaulinan ambil-ambilan merlukeun batur nu loba. Nah, permainan ini membutuhkan teman yang banyak ya, membutuhkan personil yang banyak untuk memainkannya. Pertama, 2 orang pahareup-hareup. Jadi pertama ada 2 orang yang berhadap-hadapan. Tuluy, nah yang 2 orang ini bisa kita ambil dengan menggunakan permainan cingciripit ya. Jadi kita lakukan permainan cingciripit, kita ambil 2 orang dengan permainan cingciripit. Yang tertangkap itu yang jaga sebagai 2 orang ini. Ya, kita lakukan cingciripit 2 kali supaya dapat 2 orang yang akan jaga. Kemudian 2 orang pahareup-hareup tuluy leungeunna masing-masing pacekel-cekel bari rada dikaluhurkeun. Nah, yang 2 orang ini yang berhadap-hadapan itu harus berpegangan tangan. Ya, berpegangan tangan dan tangannya ke atas. Kamu tahu kan permainan wak-wakgung? Nah, seperti itu, ya. Permainan ambil-ambilan ini mirip dengan wak-wakgung, cuma nyanyiannya beda. Nah, caranya sama seperti itu. Nah, jadi yang 2 orang berhadap-hadapan, tangannya berpegangan sambil ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kita berhadap-hadapan, lalu tangannya ke atas seperti ini. Nanti teman-teman yang lain, yang bermain yang lain itu nanti membuat sebuah kereta-keretaan. Ya, kita lihat ya penjelasannya. Nah, barudak nu sejena, anak-anak yang lain ngantai bari silih cekel. Ngantai itu memanjang ya, memanjang sambil saling memegang ini pundak ya. Silih cekel tak-tak. Jadi nu tukang nyekel tak-tak nu dihareupeunana. Jadi yang belakang memegang pundak yang ada di depan. Jeung saterusnya dan seterusnya. Terus sampai panjang sesuai dengan jumlah anak yang bermain. Barudak nu ngantai teh arasup ka sela-sela nu duaan. Nah, anak-anak yang memanjang tadi ya, yang membentuk kereta-keretaan tadi itu masuk ke sela-sela tangan teman kita yang berdua yang jaga tadi, yang tangannya berpegangan ke atas. Kitu nateh bari kakawihan. Nah,
melakukan hal demikian itu sambil bernyanyi. Nyanyiannya seperti ini. Mohon maaf ya anak-anakku sekalian jika suara Bapak kurang nyaman di telinga anak-anakku semuanya. Bapak mohon maaf jika suaranya kurang enak didengar. Oke, lagunya seperti ini anak-anakku sekalian. Kawihnya seperti ini. Judulnya ambil-ambilan. Ambil-ambilan turuk-tuk hayam samantu. Sahanu diambil kami mah teu boga incu. Boga ge budak pahatu. Pahatu ge daek. Purah nutu purah ngejo. Purah ngasakan baligo. Purah tunggu bale gede. Nyerieun sukuna kacuga ku kaliage. Aya ubarna urat gunting sampurage. Tiguling nyocolan dage. Nah itulah lagunya seperti itu. Ini lagu bisa lebih enak kalau kita saling silih tempas, silih tembalan, saling menyahut, saling saut-sautan ya. Ini yang di sini biasanya Bapak kasih tanda. Ini kan ada yang menjorok ke dalam. Ini dinyanyikan oleh orang yang berbeda ya. Jadi nanti saling bersahutan ya, silih tempas. Ini oleh sekelompok, yang lain ini kelompok yang lain. Jadi nanti boleh sambil silih tempas atau saling bersahutan ya. Bapak ulangi ya cara menyanyikannya seperti ini. Ambil-ambilan turuk-tuk hayam samantu. Sahanu diambil kami mah teu boga incu. Boga ge budak pahatu. Pahatu ge daek. Purah nutu purah ngejo. Purah ngasakan baligo. Purah tunggu bale gede. Nyerieun sukuna kacuga ku kaliage. Aya ubarna urat gunting sampurage. Tiguling nyocolan dage. Nah, barang nu panderi geus aya di hareupeun nu duaan. Nah, di akhir lagu pas lirik tiguling nyocolan dage itu kan akhir. Nah, pas terakhir si yang jaga, anak-anak yang berdua yang jaga itu menangkap anak yang sedang lewat di sela-selanya ya. Jadi barang nu panderi geus aya di hareupeun nu duaan terus di kurungan ya. Ketika yang terakhir berada di depan yang berdua lalu ditangkap, dikurung menggunakan tangan ya, menggunakan tangan yang ke atas tadi. Itu turun tangannya ke bawah mengurung anak yang tertangkap ketika di akhir lagu ya. Ketika lagu berakhir, anak yang ada di depan itu ditangkap, dikurung oleh dua orang yang jaga tadi. Nah, ketika tertangkap si anak dibawa ke tempat yang jauh dari anak-anak yang lain sambil ditanya ya. Bari terus ditanya, sambil ditanya. Bagaimana bertanyanya? Nanyana kieu. Rek milih mana, bulan atau bentang? Jadi bertanya seperti ini. Mau milih yang mana? Milih bulan atau bintang? Nah, ini kata yang berdua. Itu bertanya ke anak yang tertangkap tadi. Lamun nembal milih bulan, kudu terus ngaleos atau nyalingker kabelah katuhu. Jika si anak yang tertangkap ini menjawab memilih bulan, maka si anak tersebut harus nyalingker. Ngaleos itu apa ya? Harus berdiri di belakang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Di pihak anak yang jaga di sebelah kanan ya, di sebelah. Jadi nanti ketika milih bulan nanti kan dikasih pilihan bulan atau bintang.
Nah, kalau bulan itu jadinya ke sebelah kanan. Kalau bintang itu ke sebelah kiri, ya. Jadi kan yang jaga berdua nih. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nah, yang kanan itu kalau milih sebelah kanan berarti nanti berdiri di belakang orang yang ada di sebelah kanan, yang jaga di sebelah kanan. Kalau memilihnya bintang itu berarti berdirinya di belakang orang yang jaga di sebelah kiri. Paham ya anak-anakku sekalian? Jadi nanti ditanya disuruh milih. Nah, terus permainan ini berlangsung sampai semua anak tertangkap. Ya, jadi satu-satu ditangkap, ditanya mau pilih bulan apa bintang, ya. Kalau bulan ke sebelah kanan, kalau bintang ke sebelah kiri. Terus sampai anaknya habis. Ya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi kalau milih bulan kapalih katuhu, lamun bentang kapalih kenca. Lamun nu ngantai geus kabeh marilih, jika yang yang ngantai itu tadi apa ya? Yang main kereta-keretaan ya, itu yang berdiri ke belakang itu sudah habis, memilih apakah ke kanan atau ke kiri. Nah, itu kan nanti terbagi dua kelompok ya, ada yang memilih ke kanan, ada yang memilih ke kiri. Gundukan kenca jeung gundukan katuhu. Jadi kelompok yang kanan dan kelompok yang kiri terus silih cekel, silih betot. Nah, nanti saling berpegangan, saling tarik-menarik ya. Itu kan berhadap-hadapan ya dua kelompok seperti tarik tambang anak-anak sekalian ya. Nantinya seperti tarik tambang, cuma tidak menggunakan tambang, hanya menggunakan tangan. Yang paling depan adalah dua orang yang jaga tadi. Ya, jadi nanti silih cekel, silih betot, saling pegangan tangan dan saling tarik-menarik. Nu eleh nyaeta nu kabetot, yang kalah itu yang tertarik sarta sok terus dibawa lompat dan langsung dibawa lari. Di sawatara tempat, di beberapa tempat kaulinan model kieu sok disebut oge bulan bentang. Jadi di beberapa tempat permainan jenis ini ada juga yang menyebutnya permainan bulan bentang. Itu ya anak-anakku sekalian, permainan ambil-ambilan, cara memainkannya seperti itu. Nanti coba kamu lakukan di rumah dengan saudara kamu, dengan siapapun yang ada di rumah ya, dicoba. Mudah-mudahan bisa membuat suasana di rumah menjadi gembira. Oke, Bapak ulangi lagi lah cara menyanyikannya. Jadi nanti kamu ikuti cara memainkannya, kamu hafalkan lagunya. Lagunya seperti ini. Ambil-ambilan turuk-tuk hayam samantu sahanu diambil kami mah teu boga incu boga ge budak pahatu pahatu ge daek purah nutu purah ngejo purah ngasakan baligo purah tunggu bale gede nyerieun sukuna kacugaku kaliage aya ubarna urat gunting sampurage tiguling nyocolan dage. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian cara menyanyikan lagu ambil-ambilan. Oke. Nah, link videonya nanti Bapak sematkan di deskripsi, kamu bisa tonton cara memainkan permainan ambil-ambilan ini. Silakan kamu perhatikan videonya lalu kamu mainkan. Kesimpulan ya, alhamdulillah materinya sudah tersampaikan untuk hari ini. Kita sedikit-sedikit saja kita mengenal jenis-jenis permainan tradisional. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya eta kaulinan barudak mangrupakeun kaulinan nu sok dipake ku budak zaman baheula atau disebutnya permainan tradisional ya. Anu ngandung ajen kahirupan di antarana wae ajen hiburan, ajen olahraga, jeung ajen budaya. Ngamumule kaulinan barudak salah sahiji cara pikeun ngamumule budaya. Bapak terjemahkan lagi ya. Permainan tradisional merupakan permainan yang dipakai oleh anak-anak zaman dahulu
disebutnya permainan tradisional. Anu ngandung ajen yang mengandung nilai-nilai kehidupan, di antaranya saja nilai hiburan, nilai olahraga, dan nilai budaya. Melestarikan permainan tradisional ini salah satu cara untuk melestarikan budaya. Paham ya anak-anakku sekalian, ini kesimpulannya. Mari kita lestarikan budaya kita dengan menjaga salah satunya yaitu permainan tradisional. Berikutnya soal evaluasi, silakan anak-anakku semua catat soal ini, lalu jawab dan minta dinilai oleh guru kelasnya masing-masing. Nuka hiji, naon nu dimaksud kaulinan barudak? Apa yang dimaksud dengan permainan tradisional? Gampang ya, silakan dijawab. Yang kedua, pedar ajen nu aya dina kaulinan barudak. Jelaskan nilai yang ada pada permainan tradisional. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam permainan tersebut. Yang ketiga, kumaha cara ngamumulai kaulinan barudak? Bagaimana cara memelihara, melestarikan permainan tradisional. Yang keempat, sebutkeun 3 rupa kaulinan barudak, tur cara metakeunana. Sebutkan 3 jenis permainan dan cara memainkannya bagaimana. Paham ya? Gampang kan? Iya, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Itulah jenis-jenis permainan tradisional atau kaulinan barudak. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Bapak mengucapkan ngahaturkeun nuhun ka sadayana, ka anak King sadayana. Hidup ayeuna parantos diajar rupa-rupa kaulinan barudak. Diharapkeun pangajaran orang ieu tiasa minimal ngajaga, ngamumule, ngalestarikeun salah sahiji budaya urang nyaeta budaya Sunda mangrupakeun kaulinan barudak. Selain itu, Bapak juga mengucapkan mohon maaf apabila selama pembelajaran ada kata-kata yang terlalu cepat atau ada kata-kata yang kurang dipahami. Bapak mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya. Terima kasih atas apresiasinya. Mohon bantuannya dari anak-anakku semuanya untuk menonton video pembelajaran ini sampai selesai, sampai habis. Dan mohon anak-anakku semuanya untuk mengklik tombol like, tombol share, tombol subscribe, dan menyalakan loncengnya supaya anak-anakku semua mendapatkan pemberitahuan dari Bapak terkait dengan adanya video pembelajaran yang terbaru. Ya, video pembelajaran ini bersifat rutin ya, bersifat rutin. Bapak membuat video-video pembelajaran ini setiap hari dan setiap hari Bapak upload ke YouTube. Silahkan anak-anakku semua pantau channel YouTube Bapak untuk bisa mendapatkan video pembelajaran suplemen ya, video pembelajaran pelengkap, video pembelajaran tambahan yang bisa memperkaya hasanah keilmuan anak-anakku semuanya. Jadi jangan lupa like, share, komen, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Paham ya anak-anakku sekalian? Demikian pembelajaran kita kali ini. Dan Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup ya dengan ucapan hatur nuhun permiyos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.